Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Yulianti, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Izinkan saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Nilai-nilai pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 4. Latar belakang penelitian saya yang pertama yaitu Al-Quran sangat memberi perhatian terhadap pentingnya masalah pendidikan karena di dalam Al-Quran sendiri di dalamnya ada pedoman bagaimana manusia harus menjaga hubungannya dengan penciptanya, bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia dan menjaga hubungan dengan alam sekitarnya. Nah, dalam pendidikan tersebut dapat diketahui bahwa manusia itu makhluk sosial yang memang tidak bisa hidup sendiri. Maka oleh karena itu, manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama dalam suatu komunitas masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat sendiri, perlu adanya dua peraturan yang harus dipatuhi secara adil. Yang pertama, syariat Islam, yang kedua undang-undang dasar. Syariat Islam jika dilanggar maka balasannya dari Allah. Undang-undang dasar jika dilanggar maka yang mendapatkan sanksi. Karena pada hakikatnya adil itu menempatkan sesuatu pada haknya, menempatkan mana hak dan mana kewajiban sesuai dengan haknya. Nah, fenomena di Indonesia sendiri yang pertama banyak sekali masih ada lembaga pendidikan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu sekolah unggulan dan non unggulan. Sekolah unggulan yang pertama, yang kedua sekolah non unggulan. Nah, perbedaannya terdapat dari fisik bangunan, suasana belajarnya, fasilitas yang mendukung keberhasilan belajarnya. Maka dirasa pemerintah harus menyamaratakan lembaga pendidikan tersebut supaya tidak adanya kasta-kasta pendidikan. Nah, padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sepanjang hidupnya. Meskipun telah ada beasiswa dan BOS populer dengan nama BOS tersebut, namun pemerintah hendaknya menyamaratakan antara beasiswa dan BOS tersebut. Sehingga dengan adanya metode-metode terbaik sehingga mendukung bagaimana keberhasilan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pendapat Mufasir tentang keadilan dalam Quran Surat Al-Maidah 8. Yang kedua, bagaimana esensi yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah 8 menurut pendapat Mufasir Al-Quran. Kemudian nomor 3, bagaimana konsep keadilan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8 menurut para pakar. Dan yang keempat, yaitu bagaimana nilai-nilai keadilan yang dikandung dalam Quran Surat Al-Maidah 8. Yang keempat, tujuan penelitian saya yang pertama menggali pendapat Mufasir tentang keadilan dalam perspektif Surat Al-Maidah 8. Yang kedua, menggali esensi dari Al-Quran Surat Al-Maidah 8 menurut pendapat Mufasir Al-Quran. Yang ketiga, menggali konsep keadilan Al-Quran Surat Al-Maidah 8 menurut para pakar. Dan yang keempat, menggali nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Maidah 8. Kegunaan penelitian saya yaitu menambah zona ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan agama pendidikan Islam menurut Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, dari ayat tersebut maka esensi yang saya dapatkan yaitu seorang mukmin harus berlaku jujur, yang kedua seorang mukmin harus berlaku ikhlas, yang ketiga seorang mukmin harus memiliki ketakwaan kepada Allah, yang keempat seorang mukmin harus benar-benar berlaku adil dalam menegakkan kebenaran. Kemudian analisis pendidikan dalam Quran Surat Al-Maidah ini yang pertama, seorang mukmin harus berbuat jujur, melakukan sesuatu karena Allah, yang kedua seorang mukmin harus berlaku ikhlas. Jadi perilaku ikhlas itu melaksanakan pekerjaan dan perbuatan tanpa tekanan atau beban. Yang ketiga, seorang mukmin memiliki ketakwaan kepada Allah. Yang keempat, seorang mukmin harus dapat berlaku adil.
nilai pendidikan Islamnya, yaitu pertama nilai kejujuran, kedua nilai keikhlasan, ketiga nilai ketakwaan, dan empat nilai keadilan. Sekian presentasi dari saya, memang ada kekurangan, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.